juga pemain musik kita ada Bang David Sitindao. Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup dengan sopan yang diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai 14. Untuk memulai ibadah, ayo kita menyanyikan lagu Halo Apa Kabar yang dimedley dengan It's Good to See You Here With Me. Sambil bangkit berdiri ya.
Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan hanya dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari malam sampai pagi ini. Tuhan, sekarang kami memulai ibadah sekolah minggu. Pimpinlah kami Tuhan, agar dalam ibadah kami pada hari ini, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, juga memuji nama-Mu, semuanya hanya demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas orang tua yang sehat, juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang bisa membantu kami dalam ibadah hari ini. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adikku, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan yang dipilih untuk sekolah minggu hari ini dari Roma pasal 13 ayat 11 sampai ayat 14. Roma 13 ayat 11 sampai 14. Mari kita buka Alkitab kita. Kita ikuti, Amang akan membacakan firman Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sudah ada yang sekolahnya pergi ke sekolah setiap hari sekarang? Atau semua masih sedang belajar dari rumah masing-masing? Sudah ada yang di sekolah? Oh, masih di rumah ya? Apa rasanya bedanya? Iya, pagi-pagi nggak perlu bangun cepat-cepat ya. Pagi-pagi nggak perlu buru-buru mandi. Pagi-pagi nggak perlu buru-buru langsung pakai baju sekolah. Langsung sarapan, berangkat ke sekolah. Supaya nanti jangan telat di sekolah, gerbang sekolahnya sudah ditutup. Sepertinya lebih santai. Bahkan mungkin ada adik-adik yang ngerasain sekarang ini sepertinya libur ya. Libur sekolah, libur panjang sekali. Makanya pagi-pagi susah bangun. Pagi-pagi harus dibanguni orang tuanya. Ayo, siapa yang harus dibanguni orang tuanya pagi-pagi sekarang? Siapa yang marah-marah kalau dibanguni? Gesek-gesekin kakinya di kasur. Atau malah marah-marah dan bentak-bentak mamanya, ngapain dibangunin? Masih ngantuk? Ada? Pas disuruh belajar di rumah, ring-ringan, kayak nggak belajar, ya kan? Nah, merasa sekarang hampir semua sekolah minggu kalau dibanguni pagi-pagi itu harus dibanguni malahan. Nggak ada yang, atau jarang yang bangun sendiri. Tapi kalau ada yang bangun sendiri hebat, luar biasa, ya. Kenapa dibanguni mama papanya? Karena sudah pagi-pagi, sudah waktunya bangun, sudah waktunya mempersiapkan diri, sudah harus mandi, sarapan, dan harus sekolah. Walaupun belajarnya masih dari rumah kita masing-masing. Jadi jangan marah-marah dibanguni pagi-pagi ya, karena memang sudah waktunya bangun. Dan sudah harus melakukan tugas-tugasnya, tanggung jawabnya hari itu. Nah ini karena waktunya sudah harus bangun, makanya kita dibangunkan pagi hari. Firman Tuhan hari ini juga mengatakan kepada kita bahwa haruslah kamu ketahui kamu untuk bangun dari tidur. Karena sudah waktunya bangun.
Kalau belum waktunya bangun masih dibiarkan tidur. Ini karena waktunya sudah harus bangun. Ini istilah yang dipakai Rasul Paulus kepada kita hari ini. Anak-anak Tuhan harus segera bangun dari tidurnya karena memang waktunya sudah harus bangun. Mengapa kita harus bangun? Dalam firman Tuhan hari ini diingatkan kepada adik di sekolah minggu, gambaran harus bangun dari tidur, dari kegelapan, karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus di dalam salib dan kematian dan kebangkitannya. Bangun dari mana? Bangun dari kebiasaan buruk, kebiasaan kegelapan, kebiasaan yang dihidupi oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Kita harus bangun dari situ. Maka kita harus bergerak dan hidup di dalam hidup orang yang sudah percaya kepada Kristus. Sama seperti adik-adik sekolah minggu pagi hari dibangunkan papa mamanya, bangun dari tempat tidurnya, bangun dari istirahatnya, dia harus sadar, dia harus bergerak, dan dia harus melakukan aktivitas, pekerjaan, tugas-tugas yang harus dia kerjakan hari itu pada siang harinya. Belajar, membersihkan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan di rumah, membersihkan diri kita dengan mandi, gosok gigi, dengan mempersiapkan fisik kita supaya sehat melalui makanan, kita sarapan pagi, makan siang, dan makan sore. Atau bahkan ada kita yang makan cemilan-cemilan supaya kita tetap kuat. Sebagai orang Kristen, kita diingatkan bahwa kita harus bangun dari kegelapan dan hidup di dalam hidup terang. Hidup kegelapan mana yang harus kita tinggalkan? Adik di sekolah minggu dari masa kecilnya sekarang sudah diingatkan kepada kita bahwa kita harus terus melatih diri kita, membebaskan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lagi hidup di dalam perilaku yang buruk. Tadi dalam ayat 13 dikatakan, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Dan ayat 14, jangan merawat dirimu, tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita bangun dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan? Maka hari ini diingatkan 3 hal kepada kita. Pertama, hiduplah di dalam kesopanan. Sopan. Nanti bisa ditanyakan kepada orang tuanya lebih jelas, lebih detail. Ma, Pa, apa sih contoh-contoh hidup sopan? Nanti tanya mama papanya ya. Apa sih? Dan bagaimana sih menunjukkan bahwa saya hidup di dalam sikap dan tingkah laku yang sopan? Biar kasih beberapa contohnya. Orang yang sopan itu adalah orang yang patuh dengan nilai-nilai yang harus dia hidupi di dalam kehidupannya. Seorang anak harus menghormati orang tuanya, harus menghormati orang yang lebih tua dari dia. Dia harus mengasihi orang-orang yang lebih muda dari dia. Sopan itu harus bertutur kata yang baik, berbicara dan perilaku yang baik. Nanti tanya lagi mama papanya lebih banyak.
Tapi itu yang pertama, harus hidup sopan. Yang kedua, dari firman Tuhan hari ini dipesankan kepada kita, boleh dicatat, terutama diingat dalam hatinya dan dilakukan, yaitu hidup disiplin. Anak-anak Tuhan itu harus terlihat kepercayaannya di dalam hidupnya yang menggambarkan kedisiplinan. Disiplin melakukan hal-hal yang harus dia kerjakan. Kalau sudah pagi-pagi harus bangun pagi, pagi-pagi sudah harus mandi, sarapan pagi, lalu mengikuti proses belajar online dari rumah masing-masing. Siang hari makan siang, lalu istirahat sore. Kalau ada yang ikut les, sore harinya mengikuti les, lalu mengerjakan PR-nya, tugas-tugasnya, makan malam. Lalu pada waktu yang sudah disepakati, istirahat malam. Tentu yang terutama dalam kedisiplinan itu adalah disiplin untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Harus disiplin. Setiap hari membaca firman Tuhan. Dalam waktu-waktu yang sudah dibiasakan, selalu berdoa kepada Tuhan. Yang kedua tadi, hidup disiplin. Yang ketiga, anak-anak Tuhan harus memperlihatkan dirinya yang semakin rajin. Tidak malas. Tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Itu yang rajin. Amang suka pakai istilah gapatar. Apa gapatar? Gerakan apa-apa entar. Nah, kerjain PR-nya, entar mah. Nah, ayo buka laptopnya. Ibu gurunya udah nyari-nyari tuh, biar mulai belajarnya, entar mah. Wah, itu nggak anak yang rajin kalau gapatar. Gerakan apa-apa entar. Nah, makan nak, entar mah. Nah, udah jam 9 malam tidur, entar mah. Jangan ya. Jadi yang ketiga, anak-anak Tuhan yang dibangunkan sekarang harus menjadi anak-anak yang rajin. Ayo kita ulangi mengucapkannya. 3 hal yang harus diperlihatkan anak-anak Tuhan yang diajak bangun karena sudah waktunya bangun hari ini. Pertama, harus menjadi anak yang sopan. Kedua, harus menjadi anak yang disiplin. Dan yang ketiga, menjadi anak yang rajin. Selamat menghidupinya adik-adikku. Pasti Tuhan akan senang kepada kita dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Engkau memberkati adik-adik kami dan kami semua untuk menghidupi firman-Mu. Kami boleh bangun dari tidur kami karena sudah waktunya untuk bangun. Karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Maka kami akan terlepas dan melepaskan diri kami dari perilaku-perilaku kegelapan. Tapi hidup di dalam terang Kristus. Biarlah kami menjadi anak-anak yang sopan, anak-anak yang disiplin, dan anak-anak yang rajin. Sehingga kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami dan seluruh kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Yesus menginginkan daku sambil bangkit berdiri. Yesus
Nah, yang kita perlukan sekarang yaitu adalah spidol. Kalau tidak punya bisa pensil warna atau enggak pensil. Terus kertas warna. Nah, terus ada stick ice cream. Kalau adik-adik gak punya stick ice cream nggak apa-apa, bisa pakai kertas warna aja. Terus pakai lem. Lalu ada gunting dan ada pita. Kalau adik-adik ada pita boleh pakai tali. Kalaupun nggak ada tali, nanti kita akan pakai kertas warna. Oke, kita akan mulai. Dan satu lagi, dan nanti kakak akan kasih gambar-gambar sifat-sifat sopan. Nah, adik-adik boleh nanti kalau adik-adik bisa print nggak apa-apa, boleh di print. Kalaupun nggak ada, bisa tulis pakai tangan saja. Oke, kita akan buat pertama-tama. Kita akan sambungkan stick ice cream, kita susun ke bawah seperti ini, yang rata. Oh, stick ice creamnya berapa banyak sih kak? Banyaknya ada 14 biji. Oke, setelah sudah, tadi kertas warna tadi kita bagi menjadi dua. Kita bagi menjadi dua kertas warna yang warnanya berbeda. Ada dua seperti ini. Lalu akan kita gunting dua-duanya sekaligus menjadi dua. Ya, setelah sudah selesai, ada 4 kertas warna yang akan kita pakai adalah ini dua warna yang berbeda, akan kita tempelkan di sini. Ya, seperti ini kita tempelkan. Caranya kita harus sambungkan dulu kertas warna-warninya ini menjadi dua. Kita lem tengah-tengahnya, tidak usah lem semuanya, setengah bagian saja. Lalu kita sambungkan sambil kita pastikan stick ice creamnya ini sudah sejajar. Nah, setelah itu adik-adik siapkan. Kalau adik-adik punya ada lem kuku, kalau tidak ada adik-adik bisa pakai lem tembak. Kalau tidak ada adik-adik bisa pakai solatif yang warna putih. Ini caranya kita lem di pinggir-pinggirnya. Kita lem di sini dan kita lem di sini. Lalu kita rapatkan lagi. Kita tekan supaya dia melekat dengan sempurna. Nah, kalau sudah, lalu gambar yang kakak share tadi coba adik-adik perhatikan. Ada 7 gambar. Gambar apa saja sih sifat-sifat sopan yang mungkin adik-adik bisa lakukan dalam sehari-hari, hal-hal kecil. Seperti kalau adik-adik lewat atau dari mana, adik-adik bisa katakan permisi. Lalu kemudian kalau adik-adik bertemu dengan orang yang lebih tua, adik-adik bisa ucapkan selamat hari Minggu atau halo mama, halo papa, halo kakak, halo abang. Karena sekarang lagi corona, kita akan lakukan dengan namaste seperti ini. Lalu selanjutnya nih adik-adik lihat ini gambar apa? Gambar anak sedang berteriak. Biasanya adik-adik pasti suka di rumah teriak-teriak, teriak ini, teriak itu. Nah, sekarang kita berteriak kencang-kencang. Mengapa? Karena berteriak kencang-kencang itu bisik. Lebih baik misalnya dipelankan saja. Oke, tidak berteriak dengan kencang. Lalu
sifat-sifatnya yaitu tolong. Katakan tolong kalau adik-adik butuh sesuatu. Contohnya kayak adik-adik butuh mainan ini, mama tolong ambilkan mainan ini. Jangan lupa katakan tolong kalau adik-adik butuh sesuatu. Lalu selanjutnya adik-adik katakan maaf kalau adik-adik salah. Kalau adik-adik misalkan adik-adik bikin teman adik-adik nangis, adik-adik harus katakan maaf. Jangan takut untuk mengatakan maaf. Lalu selanjutnya kalau adik-adik dari manapun itu adik-adik harus katakan halo. Ini adik-adik baru masuk rumah habis pulang sekolah. Katakan halo mama, halo papa, aku baru pulang. Jangan lupa katakan halo. Lalu selanjutnya kalau adik-adik habis mendapatkan sesuatu, adik-adik harus ucapkan terima kasih sama yang memberikannya. Jangan lupa katakan terima kasih. Nah, sifat-sifat tadi akan kita tempelkan ke dalam ini dia yang tadi sudah kita tempelkan. Oke, kita tempelkan ini. Kita tempelkannya kiri dan kanan saja ini ya. Nah, saat tadi ditempelkan, boleh adik-adik kasih jeda seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik tempel dulu. Jangan lupa ucapkan halo. Dan jangan lupa ucapkan salam jika adik-adik bertemu orang yang lebih tua. Jangan lupa katakan tolong jika adik-adik membutuhkan sesuatu. Tolong kakak, tolong mama, tolong papa, aku butuh ini. Nah, lalu katakan maaf kalau adik-adik melakukan kesalahan. Jangan lupa ucapkan terima kasih jika adik-adik mendapatkan sesuatu. Dan jangan lupa katakan permisi kalau adik-adik ingin melewati orang-orang yang Nah, setelah itu bagaimana kak? Setelah itu kita akan tulis. Jadi kalau nggak bisa tulis boleh minta bantuan mama. Kalau adik-adik yang nggak bisa tulis, nah adik-adik tulis di sini kata-katanya. Halo, lalu salam, lalu tolong, lalu katakan maaf, katakan terima kasih, lalu katakan. Nah, ini jadi sama Tuhan Yesus bagaimana sih cara adik-adik untuk supaya bisa berlaku sopan terhadap sesama, terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Nah, setelah itu ini kan kita lipat ya, kita lipat seperti ini. Ya, dilepas kita taruh dulu. Oke, kita akan lem, kita mulai dari bawah. Setelah itu kita lipat seperti lipat untuk kalau adik-adik pernah bikin kipas. Ini. Oh iya, untuk adik-adik tadi yang tidak punya stick ice cream, nanti adik-adik akan jadikan seperti ini saja di dalam kertas gambar ini. Adik-adik bisa tempelkan gambarnya dan tulis. Kita selesaikan dulu. Lipat. Nah, ini bisa adik-adik taruh di kamar, bisa adik-adik gantung, bisa adik-adik taruh di meja. Jadi waktu adik-adik mau ingat apa ya sikap-sikap sopan yang Tuhan Yesus inginkan, adik bisa buka lagi dan kita sama Tuhan.
kerja dari kita rekakan. Setelah itu kita siapkan tadi, kalau adik-adik punya pita bisa pakai pita, kalau adik-adik punya tali bisa pakai tali. Kita akan pakai ikat. Nah, kalau adik-adik sulit mengikatnya sendiri, adik-adik boleh bisa minta bantuan mama ataupun papa. Oke deh, sudah jadi janji kita untuk berlaku sopan sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan. Adik-adik bisa taruh ini adik-adik. Gitu deh adik-adik, jangan lupa ya share foto kreativitas yang sudah adik-adik lakukan di rumah. Oke, bye-bye, selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang waktunya kreativitas untuk kelas besar, dimulai dari kelas Simpson sampai kelas Gabriel. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hidup dengan sopan. Nah, sekarang Kak Aci akan ajak adik-adik untuk mencari kata yang ada dalam ayat Alkitab yang sudah kakak tentukan. Berikut contoh soalnya ya. Contohnya seperti berikut. Kata ketiga yang tertulis dalam Yesaya 2 ayat 11 adalah titik. Coba kita buka Alkitab kita dan baca Yesaya 2 ayat 11. Di situ tertulis, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi kata ketiga yang tertulis pada Yesaya 2 ayat 11 adalah kata sombong. Nah, nanti di sebelah sini akan ada soal-soal yang harus adik-adik jawab. Videonya boleh di-pause dulu ya untuk mencatat soalnya. Selamat mengerjakan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah.